Oke, selamat datang di Amatir Talks. Bukan sekedar obrolan satir. Oke, untuk kali ini Sedap ya? kita berada di salah satu studio di lokasi Roban, Ya. yaitu di belakang nih, Yeza Studio. Ini untuk teman-teman yang mau latihan band, boleh di sini. Ini proper sih tempatnya. Dari Dingin, alat ya? lengkap, dingin juga. Ini sampai harusnya kita pakai jaket nih tadi kan? Wah, Dan biar kita nggak beku. udah ke tepi jalan udah berpanas-panasan. Asik. Jadi udah siap ngomong apa juga. Tapi secara keseluruhan studionya enak untuk dibawa untuk latihan. Iya. Dan kali ini kita sebelum kedatangan tamu, kita Mhm. kedatangan endorse juga dari Cemilan. Cemilan Bude. Kedatangan endorse. Ini cemilan Bude enak banget nih untuk yang orang Jawa terutama. Orang Ini Jawa. rengginang khasnya, PIP-nya top banget. Dan setelah makan otomatis perlu minum. yoi. Dan untuk mendukung program pemerintah, Iya. jangan pakai plastik, Yoi. kita pakai botol ini nih. Ya, betul. Tumbler, botol. Nampak kampungnya ya. Dari tiket.com Terima kasih dan tiket.com. untuk kali ini kedatangan seorang penulis. Seorang penulis yang kemarin bunuh saya di atas panggung waktu launching. Oh, launchingnya kemarin. Gara-gara apa, ya? Pak? Gara-gara apa tuh? Jadi ini ya sedikit bocoran teman-teman yang buat nonton kemarin. Jadi ada salah satu sponsor yang tidak disebutin oleh saya di panggung. Dan saya cuma tahunya briefnya dari dia nih. Data-data sponsor dari dia. Tidak dicantumkan sponsornya. Terus saya dibunuhnya di atas panggung. Waduh. Makanya Bapak Prank. undang ya? Undang. Nggak bisa Klarifikasi. dibunuh balik. Kan nanti kan pihak sponsornya, oh berarti bukan salah MC-nya. Itu salah ininya ya, nge-briefnya kan? Briefnya. Oke. Dit, bintang tamu kali ini siapa nih, Dit? Bila bisa dibilang saudara Uji Muharji. Saudara Uji Muharji. Seorang penulis novel dan kemarin juga baru selesai launching di salah satu tempat perkunjungan di mall. Berkunjungan di mall. Nggak boleh sebut merek Singkawang Grand Mall gitu. nggak Boleh, itu disebut. Itu disebut. Itu disebut dong. Iya, kemarin launchingnya di Singkawang Grand Mall Tanggal novel, 11 November 11 November 2020. Ya. Dan dari novel ini juga menghadirkan satu buah album lagu Ya. berjudul Rumangsa. Rumangsa. Rumangsa artinya? Itu dari bahasa Jawa halus, Pak. Iya, artinya Itu rasa. artinya rasa. Betul. Saya sudah tahu. Nanya loh. Seakan-akan nih kita baru bertemu ya. Oh, iya. Oke. Padahal kemarin udah kerja bareng. Awal-awal Rumangsa, apa sih Rumangsa, rumah angsa? Kok judulnya seperti ini? Tapi kalau di searching di Google Rumangsa memang kayak apa? Ada tarian-tarian Jawa Ya, atau apa. ya. Lebih kental sama istilahnya bahasa Melayunya feel. Ya, feel, Rasa. bahasa Melayu, bahasa Melayu ya. Kenapa ini bisa dibilang kemarin, kan setahu saya Bang Uji Muharji kalau novel Inasa. Nah, kalau untuk pengambilan nama Rumangsa di album itu kayak gimana sih, Bang? Oh, oke. Jadi album itu kan sebenarnya soundtrack dari novel ini ya. Ya. Nah, kenapa Rumangsa selain asal katanya dari bahasa Jawa halus itu ya, yang rasa, bahasa Melayunya feel tadi kan ya. Feel. Masuk. Terus itu sebenarnya juga bisa kita singkat. Ya. Di Rumangsa itu rumpun kenang Inasa. Nah, Oh, Inasa. balik lagi ke Disingkat judul novel ini. ya. RMS. Apa tuh? Rumangsa. RMS. RMS ya. Kalau R-nya dibuang, warung kopi yang di situ. Microsoft. Oke, Bang, untuk masalah novel, bagaimana perjalanan novel sebelum menjadi Inasa ini? Proses ini pembuatan maksudnya. Ya, Yang- kita nanyanya seperti itu biar dia panjang ngomong. Yoi. Berat loh kerja saya, Pak, menganalisa juga. Kan gitu. waktu kemarin launching digimik-gimikkan bahwa ini kerja keras. Wih. Nah, padahal itu adalah tumpukan rayuan-rayuan pada para mantannya dulu. Ya dikumpulkan. Dikumpulkan menjadi sebuah buku. Dia bilang kerja keras. Aduh, jadi ya memang ya namanya kita buat karya ilmiah itu harusnya ada kerja keras di Iya, dalamnya. betul, betul. Kalau ini sebenarnya dari Desember. Desember. Desember 2019. Yes, 2019. Ini 2020 belum, Pak, bentar lagi. Oh ya. Nah, idenya Desember 2019. Kemudian selesai tulisnya itu di Februari, 1 Februari. Sebelum Covid berarti. Sebelum Covid. Iya, sebelum Covid. Berarti nggak Tapi sampai itu setahun belum masuk editor ya. Oh, belum masuk editor. Belum masuk editor. Baru Masih ini. draft. Masih Baru draft kotor ya? Ya, nah Draft kebetulan kotor. ini draftnya bisa 7 kali, Pak.
Oh gitu. Ya, 7 draft, yang ke-8-nya baru cetak. Karena standar dari dari penerbit, kemudian juga dari editornya masih banyak revisi. Oh, oke. Nah, itu yang saya bilang kerja keras. Oke, ini banyak juga teman-teman yang nanya, Uje sejak kapan jadi ustaz? Sejak saya kuliah di bukan. Oh, iya. Bukan yang almarhum, bukan. Oh, iya. Mohon maaf. Nah, ini Uje. Kenapa sih? Ini kan novel perdana ya? Yes. Nah, ini buat teman-teman, ini adalah novel perdana jadi dari Uje Muharji. Ini salah satu putra daerah Segedong, Kalimantan Barat. Nah, setelah sampingnya Segedong, 2 gedong, sebelah sini lagi 3 gedong. Kalau sebelumnya dari depannya nggak ada Gedong. Nah, ini kan perdana nih launching novel. Kenapa tertarik dengan novel romance nih? Oke, ya mungkin lebih gampang menyentuh banyak orang. Bukan karena perasaannya lembut gitu ya? Ya mungkin saya bisa dibilang juga karena mungkin pada waktu saya menulis ini perasaan saya lagi melo. Oh, oke. Atau betapa sedihnya saya diundang di Amatir Talks untuk dibunuh. Jadi juga setelah ini jadi novel loh. Gitu. Siksaan dalam sebuah studio. Tapi ini kan menarik nih, kayak istilahnya menurut saya, sudut pandang saya ya, Mas Uji menggambarkan kalau cowok tuh juga punya perasaan. Ya bohong lah kalau cowok nggak pernah galau ya. Bohong juga lah cowok. Manusiawi. Ini buat pertimbangan cewek-cewek. Mungkin kalau siang-siang ada cowok bilang kangen itu masuk akal. Itu karena siang-siang kan banyak kerjaan, aktivitas segala macam. Dia bisa punya rasa kangen itu luar biasa. Tapi kalau tengah malam jam 11 sampai jam 1 mungkin tiba-tiba kangen. Nah. Wow, bentar lagi di OTW ya. Itu bahaya. Tapi kalau siang-siang kangen itu juga konotasinya banyak, Pak. Bisa jadi karena dia lapar nggak punya duit. Iya. Jadi bisa biar ditraktir sama ceweknya ya. Atau ada yang pengen dimuntahinnya. Oh iya bisa jadi. Maksudnya muntah karena mual. Tengah malam dia suka masuk angin. Yang mual cowok ya. Iya. Wow. Oke nih Mas Uji. Balik ini Mas. Tadi kayaknya saya sampai revisi berapa kali? 7 kali. Apakah tidak ada pada saat momen tertentu enggak lagi lanjut lah. Kayaknya udah 7 kali revisi. Iya, udah nyerah. Iya. Karena sebenarnya ini bukan novel, bukan tulisan pertama ya, ini tulisan keempat. Tulisan keempat. Cuma untuk novel ini yang perdana. Gitu. Perdana. Emang sebelumnya nulis di buku PR? Nulis nota belajar. Oh, gimmick terus. Kapan seriusnya? Ini amatir Pak. Iya. Bukan serius talk. Masuk. Kalau serius talk itu kan rocker bukan manusia. Ya. Mampus ya. Itu belakang Bapak ada gitar. Lanjut, serius. Oke, jadi ya ada masanya jenuh ya. Ada masanya jenuh. Ini revisi terus. Jadi sebenarnya ketika proses penulisan novel itu kadang tingkat kekesalan itu sama si editor. Iya. Ini revisi mulu gitu kan ya. Pernah terlontarkan? Ada dalam hati, pasti ada ya. Maaf ya Ibu Multi Julian dari hampir karena waktu itu Abang nanya, "Bar, di mana tempat santet nih?" Iya, pernah. Saya pengen santet tuh yang edit itu. Terus Bang. Jadi ya setelah proses itu tapi akhirnya kita lihat hasil ya. Akhirnya saya puas. Ada kepuasan tersendiri dari hasil. Dan penerbit setelah 7 kali revisi itu menerima naskahnya dan diterbitkan. Nah itulah tingkat gini, di masa Bang Uji ini jenuh proses novelnya. Apa yang membuat Bang Uji sampai harus jadi? Covid Pak. Karena nggak ada uang ya? Karena waktu itu saya unpaid dari pekerjaan, nggak ada aktivitas, saya maksimalkan nulis Pak. Cuma ini yang bisa membuat pundi-pundi. Siapa tahu setelah ini saya dipecat dari pekerjaan, ini penghasilannya. Gitu. Oke, kita tarik ulur ke belakang sedikit. Emang Mas Uji ini sebelumnya kuliahkah khusus nulis-nulis atau sastra bahasa? Oh enggak, saya kebetulan title-nya SPDI. Sarjana Pendidikan Islam. Oh, kirain sarjana pembaca doa. Sarjana membaca SPDI ya, sarjana pembaca doa hitanan. Oh, makin gimmick. Masuk 2 jam. Tapi kenapa harus menjadi seorang penulis novel? Iya. Kenapa tidak jadi pendakwah? Ya. Kenapa nggak jadi
ormas-ormas Islam. Fuckboy ya. Boy. Sebenarnya ini metode dakwah yang baru, Pak. Oh. Metode dakwah itu nggak seharusnya harus ceramah di depan mic, tapi metode dakwahnya dengan novel. Emang pesan dakwah apa yang mau disampaikan Nah, di sini. ini? Nah. Jadi sebenarnya ini bahasa Islamnya ya. Ya. Bahasa Islamnya itu ada sunatullah. Oh. Sunatullah itu ada malam, ada siang, ada sedih, ada bahagia. Itu sunatullah. Udah diatur memang ada satu ada lawannya gitu loh. Nah, di sini sebenarnya mementahkan beberapa sunatullah yang sebenarnya di mindsetnya banyak orang itu udah jadi framing ya. Contoh gini, perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Perempuan itu makhluk yang selalu mendayu-dayu, selalu melo. Laki-laki adalah makhluk yang strong gitu Yeah. ya. Nah, di novel ini semuanya dibantahkan. Yang kuat adalah sosoknya perempuan. Yang sangat melo adalah sosoknya si laki-laki. Gitu. Nah, dari situ itu yang bikin saya akhirnya tertantang. Coba deh saya bikin sisi lain dari kehidupan manusia. Coba saya tuangkan dalam sebuah novel. Gitu loh. Makanya di sini saya tulisin sebuah bahasa Inggris yang sebenarnya kalau ditranslatekan artinya salah, tapi saya menggunakan idiom. A cup of another you become never a simple meaning. Jadi a cup of another you itu kalau bahasa Indonesianya kan segelas segelas secangkir dari kamu gitu ya. Tapi sebenarnya karena itu idiom artinya sisi lain dari kehidupan kamu itu sebenarnya bukan sesuatu yang simple, bukan sesuatu yang biasa gitu loh. Tapi ada yang luar biasa dari itu. Gitu, Pak. Dari sesimpelnya dia tapi melahirkan sesuatu yang luar biasa. Iya. Dan sosok yang diceritakan tadi yang ceweknya kuat, cowoknya agak melo. Dan itu fakta ya. Iya, banyak terjadi di dunia nyata. Siapa bilang cowok-cowok itu tidak pernah nangis, Pak? Tanya kedua orang ini. Ini korban-korban yang pernah ditangisi oleh perempuan. Kalau zaman tidak sekarang bisa berkata apa. Tapi maksudnya cowok melo bukan. Bapak kok kayak Maksudnya cowok melo bukan cowok melo yang udah gitu. Asik. Bukan cowok melo yang seperti itu kan? Itu bukan melo, Pak. Lontek. Tapi mungkin maksudnya melo dalam arti merasakan suatu kondisi yang sangat down. Iya, betul. Dan juga zaman sekarang zaman emansipasi yang dimana banyak wanita lebih strong daripada laki-laki malah. Yes, benar. Nah, makanya ya rumangsa. Ya. Semuanya punya rasa dan segala sesuatu yang berawal dari rasa itu ya munculnya sedih, senang, nah, itu manusiawi. Tapi menarik lagi nih kalau dilihat dari cover di mana pada umumnya novel-novel romance kan warna pink, warna nude gitu, warna-warna cewek lah. Nah, sekarang warna partai. Ini sebenarnya bukan warna partai, Pak. Apa? Ini warna anak cabangnya salah satu perusahaan. Dan kenapa matanya nggak ada? Yes. Mungkin orang lihat, wah ini novel horor nih tentang gadis buta gitu ya, atau novel horor matanya. Jadi di sini hanya ada rambut, telinga, hidung dan bibir. Yes. Hidungnya kenapa nggak ada? Ada. Hidung ada apa? Ada dikit. Karena pesek mungkin. Kenapa di telinganya nggak ada headset yang nempel? Karena dia bukan host amatir talk. Kalau dia host amatir talk, dia ada headset ya. Oh, dijelaskan dulu dong. Kenapa juga nggak pakai kacamata kan? Oh iya. Kan matanya nggak ada, Pak, gimana mau pakai kacamata? Iya itu jawabannya, Pak. Jadi sebenarnya ya itulah tadi, karena kita ngebangun novel ini tuh sisi lain dari kehidupannya manusia. Walaupun secara konseptual ini sebuah cerita yang lumrah, cinta, jatuh cinta, putus cinta, kehilangan, kemudian mencari, ya gitulah. Nah kan, cuma ketika semuanya yang di framing otak kita kalau novel romantis itu warnanya pink, kita tampil dengan merah. Makanya itu adalah filosofi dari Inasa itu sendiri. Tampil beda. Yes, Inasa itu kalau dari bahasa ininya, bahasa Sanskertanya itu artinya ini apa? Seseorang yang memiliki karakter yang kuat, karakter yang berani, kemudian karakter yang mampu bersaing. Nah itu Inasa dalam arti bahasanya ya. Gitu. Kalau di dalam Jepang ini Inuyasha, Pak. Inuyasha. Nah, dia bawa sudah ketebak karena sudah 2 kali keluarkan gimmick ini. Sudah basi. Oke, kalau di depan ini Inasa terus ada perempuan. Nah, kalau dibalik ini ada beberapa kayak burung, kayak ini burung, ada not musik. Ya, itu apa tuh? Apakah menggambarkan tentang kondisi di sawah? Ya, waktu menulis ini memang saya lagi nyawa sih waktu itu. Nyawa di Mampawa. Nah, itu jawabannya sebenarnya sudah saya tuliskan sih di sini ya. Nah, ini saya bacain. Kita bedah. Oke.
Jadi karena ini adalah cerita seorang wanita yang kita angkat menjadi sebuah novel cerita cinta gitu loh ya. Nah makanya di closing dari novel ini saya coba tampilkan beberapa kata yang menjawab pertanyaannya Bang Adit tadi itu. Aku tidak sedang merangkai kata, aku sedang menulis sebuah cerita, asik. Dan tentang seorang kekasih yang hidup dalam gumulan kata. Gumulan kata. Jadi gumulan kata. Lagi serius. Tulisan ini kunamai Rumangsa. Rumpun kenang inasa. Lewat beribu kata dan berlembar halaman ini, ceritamu kelak tak hanya sekedar mengudara. Simbol dari mengudara itu ya burung. Oh ya burung-burung itu ya. Ya. Nah, terus kalau yang ini musiknya Ya, tapi juga akan ramah di telinga. Oh makanya terlahirlah juga album Rumangsa. Benar-benar relate ya. Ya. Dalam ya Pak ya filosofinya Pak. Dalam Iyalah saya sekali. sering disakiti Pak. Kenapa, Pak? Berarti nah kita kutip saya sering disakiti Pak. Yes. Berarti ini true story. Iya, ini true story. Saya menulis tentang orang. Saya menulis tentang orang lain. Saya menulis tentang cerita cinta yang dialami semua orang. Dan Tapi- itu true story. Tapi kalau teman-teman pengen buktikan ini true story bukan, nah silakan beli saja. Ini nanti dibaca maknanya apakah menggambarkan sosok dia atau bukan. Karena novel ini kan kenapa orang suka novel? Biasanya kan ada novel di film kan. Ya. Orang lebih suka baca novel daripada film. Ya. Karena kalau novel ini kita baca novel katanya, imajinasinya ini tergantung si pembaca. Ya. Oh. Begitu juga novel ini. Ya. Terkecuali kalau baca yang itu ya. Yasin. Si Bukan. Dinda masih ini gitu ya. Ini apa ini? Dinda masih ini. Siapakah sosok Dinda itu? Om Bram lagi ini. Saya nggak ngerti. Anda pura-pura. Anda yang mengajari saya ya. Jadi sebenarnya gini ya, apa? Tidak terlalu penting ini mau Ya. based on the true story atau bukan gitu. Bahasa Inggris lagi ya. Cerita nyata atau bukan. Bahasa ini. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Tapi yang paling penting adalah saya menciptakan novel ini walaupun tidak seberapa ini untuk semua para pembaca. Dan kalau satu saat misalkan para pembaca ngerasa bahwa cerita dalam novel ini relate dengan kehidupan mereka, ya berarti saya sedang menulis tentang mereka. Iya. Oh. Kalau enggak ya berarti saya tidak sedang menulis tentang mereka, mungkin tentang orang-orang di Temannya, sekeliling mereka. iya. Mungkin sedang kakak iparnya. Iparnya. Maksu, makna. Mm-mm. Dan menariknya lagi nih gini, novel ini di launching di Singkawang, sedangkan Mas Uji sendiri bukan Pontianak. dari Singkawang. Iya. Oke. Kenapa? Karena padahal kan kota kecil gitu. Maksudnya kalau Pontianak kan ya kota besar. Termasuk sosok berani juga Iya. launching di Singkawang. Untuk launching di Pontianak jangkauannya Berani maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini loh, berani dalam arti belum tentu novel Anda tuh laku di sini. Belum ada tentu ada Iya. marketnya ya. Ya, karena kalau dilihat dari segi sekarang lagi dunia digital lebih membooming, mereka lebih enak betul. nonton. Yes. Lebih enak nonton bokep daripada Bukan. Oh, bukan. Nonton yang lainnya. Oh, gitu. Boleh juga tuh dari sini kita bikin naskah itu. Dan banyak kata-katanya. Kenapa? Alasannya di Singkawang. Bokep itu book and the kid. Iya. Nih yang ngeres. Yang ngeres yang Tahu. Anda kira video 19 detik. Aduh. Otak Otaknya tuh IQ. Aduh. Kurang jauh mainnya. Nah jadi pilihannya kenapa di Singkawang ya, saya tertarik sama Singkawang karena menurut saya di antara semua kota yang ada di Kalimantan Barat, Singkawang itu punya tingkat kreativitas yang tinggi. Iya. Dan obrolan itu juga diomongkan di kota-kota lain. Enggak juga Pak. Oh. Saya bukan lelaki peres. Oh. Ibu Cacumi saya sudah bela Singkawang. Ya, tapi benar, Singkawang itu punya banyak komunitas ya. Dan terbukti malam Betul. launching kemarin hasilnya luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, Malah dan untuk launching kemarin alhamdulillahnya banyak disupport sama ya, komunitas. nah supportnya ini saya juga terkesima ya untuk Rana Singkawang. Oh, rupanya support sistemnya bagus juga. Saya mikirnya gini loh, kemarin pas datang nonton kan, ini ya novel, oh ini yang Uji nulis gitu kan. Saya mikirnya gini, Ji, bagilah novelnya gini-gini. Iya. Nggak ada yang beli, rupanya ternyata wah ada juga yang Ramai. transaksi ini. Ya itulah, Singkawang tuh sebenarnya punya talenta yang luar biasa. Cuma memang kadang-kadang harus digali biar kelihatan gitu loh. Ya. Harus di-push ya. Harus di-push biar Dorong. kelihatan. Dan sebenarnya itu bukan cuma di Singkawang, di kota-kota manapun Betul, banyak betul. komunitas-komunitas yang kurang berani untuk tampil ke permukaan. Iya, betul. Nah, saya yang kenapa albumnya malah musik ya?
Ya, musik ya. Padahal background saya bukan musik gitu. Betul. Kalau kasidah ya karena SPDI tadi. Oh. Masuk. Ini Oh ya, tapi kenapa tadi musik ya? Kenapa tidak film? Betul. Ya. Film kan atau film pendek? Budget mungkin gitu. Oh, budgetnya lebih murah yang film, Pak. Oh gitu. Karena saya kreator, Pak. Saya Oh. bikin sendiri. Buat script sendiri, edit sendiri. Syuting sendiri. Syuting sendiri. Modelnya mah saya sendiri, Pak. Oh mantap mania. Oke. Serakah ya. Nah kenapa tadi itu nggak film? Ya, pertama gini ya. Sesuatu yang di umumnya novel itu selalu dikombin sama film. Iya betul. Ya kan? Dian Lestari punya novel A, ada filmnya. Iya. Andrea Hirata punya novel B, Iya, ada ada filmnya. filmnya. Betul. Gitu. Nah, Uji punya novel ini nggak ada filmnya. Betul. Ada albumnya. Itu yang Ada beda. albumnya. Ya, karena dengan tampilannya yang seharusnya warnanya pink jadi warnanya merah, yang seharusnya di sini sweet lebih jadi seram. Iya. Kemudian nggak ada film tapi Ada lagu. Nah, itu yang jadi pembeda di novel ini. Dari awal pun memang udah dibedakan seorang perempuan strong, seorang laki romance. Laki-lakinya romance gitu. Oke, sepertinya isinya sendiri tuh kita buat penasaran penonton. Nah ini menariknya tadi dari novel diangkat ke lagu tidak ke film. Kalau dari novel diangkat ke film, kalau menurut saya selesai film ya udah habis. Udah Ya. habis, Nah betul. kalau ini marketingnya, kalau menurut saya pribadi ya, dari novel ke lagu, orang dengar lagunya penasaran tuh dari lirik-lirik lagu dan segala macam, pasti nanti di akun Yoi. sosial beliau filmkan dong ini. Iya, nah itu pasti. Pasti mungkin beliau jawab nantilah belum ada uangnya. Nah, kan itu Bapak tahu sumber pemasukan saya, kan? Iya. Setelah launching Jadi terlantar. kalian yang mau nanya sekarang silahkan. Setelah launching terlantar, Pak. Ya tapi itulah kenyataan. Ya, itulah. Kenyataan. Ya, bahwa apapun misalnya kan dibilang, "Wih, Uji 1 hari jadi artis." Wih, tapi Habis setelah itu terlantar. Kalau ukurannya di artisnya apa? Banyak yang minta tantangan ya? Iya. Padahal, Satu malam aja. Padahal itu kita menghargai loh, kesian dia. Jadi soal isinya tadi udah dibilang ini akan menceritakan sesuai pembaca. Ya. Buat yang penasaran langsung aja beli bukunya. Berapa Bang harganya Bang? 50.000? 50.000. Wah, 50.000 saja. 50.000 aja. Serius? Yes. Untuk karya kerja keras. Ya. 7 kali 7 kali revisi Iya. dengan memproduksi mini album Iya. dan acara launching kemarin. Dengan launching dengan MC yang mahal itu. Hey. Isinya mahal sih. Harga bukunya Saking 50.000. mahalnya aduh enggak saya. Saya enggak enak kalau nyebutin lupa nyebutin sponsor tuh enggak enak loh saya tuh. Ya tapi kenapa bandrol harganya sebenarnya banyak yang nanya juga kenapa 50.000? Iya. Kenapa enggak ini? Padahal kan ini proses. Kenapa enggak 51.000? Kenapa Bisa enggak 50.500 malah, Pak? Jadi ya sebenarnya ada satu frame mindset yang harus dibantahkan ya gitu loh. Kita tidak menafikan kalau kita butuh pemasukan. Betul. Ya. Kita nggak menafikan kalau kita juga butuh dari hasil yang kita buat kita pengen Betul. ada hasil dari situ gitu loh kan. Saya dihargai lebih. Iya, tapi karya itu bukan semata-mata soal finansial. Iya. Ya. Tapi ada kepuasan batin, Iya. kemudian ada konsistensi di situ. Mm. Nah, itu sebenarnya nilai yang paling mahal yang nggak bisa diuangkan. Iya, betul. Nah, itu menurut Berarti saya seorang Uji lebih menghargai proses karyanya daripada finansialnya. yes. Finansialnya bonus. Ya, Bonus. finansialnya bonus. Mana Dan tahu setelah akhirnya ini kan? buktinya terlantar beliau. Iya. Makanya saya diundang di Amatir Talk. Setelah ini saya cuma dikasih nasi bungkus ini. Sampai Ada bilang sih bungkus. ya? Ini ya. Cuma minum botol. Nah, oke buat teman-teman yang pengen tahu atau pengen baca bukunya boleh Ya. langsung DM Amatir terus juga boleh. Iya, nanti DM. disampaikan Nanti atau langsung ke linkkan. Instagramnya Uji Muharji. Uji Muharji. Nah, di situ ada foto dia maksudnya. Kemarin tanggal 11 launching di Singkawang Grand Mall Singkawang. Nah, sebelumnya launching di mana, Mas? Kalau untuk event ceremony launching itu nggak ada. Tapi memang metodenya beda ya. Ketika saya memilih Singkawang, ketertarikannya lebih, makanya sayang kalau nggak kita bikinnya seremoni yang memang benar-benar seremoni yang luar biasa gitu loh kan. Nah kalau di Pontianak ya layak launching pada umumnya. Novel yang seperti itu. Kita diskusi buku, habis itu bukunya kita display ke beberapa tempat gitu loh. Tapi ya duluan Pontianak baru di Singkawang. Yang di Pontianak tanggal? Di Pontianak itu bulan Juni. Oh, Juni. Bulan Juni. Oh, berarti udah duluan di Pontianak ya? Yes, ini rilisnya Mei akhir, Juni kita udah distribusi di Pontianak. Di mana tuh? Di beberapa perpustakaan itu bisa di perpustakaan daerah juga sudah ada.
kemudian di kampus-kampus negeri di Pontianak juga sudah ada. Nah, biar nggak kaget kan gitu nontonnya kan. Kenapa nih tertarik untuk berkolaborasi dengan talent-talent yang ada di Singkawang? Ada Aurel, ada Suryakanta dan semacamnya. Jawabannya ya kenapa enggak gitu loh. Kenapa enggak ya? Dari tadi di Interaktif dong. Gini kan lagi ini lagi podcast. Kenapa enggak? Jawabannya adalah kenapa enggak ya? Sebentar. Gimana? Untuk disandingkan dengan Aurel yang membawakan album Rumangsa. Iya. Sedangkan Aurel kan misalnya masih muda ya, sangat muda, terbilang sangat muda. Sedangkan dia bisa dibilang pengalamannya belum begitu banyak. Tapi dia saya akuin memang punya potensi. Yes. Kenapa seorang Uji Muharji berani memberi kesempatan untuk Aurel? Iya. Filosofinya sebenarnya sama seperti amatir talks. Ya kan? Emang Kita nggak mengambil yang profesional, tapi kita cari yang amatir yang bisa menggelegar gitu. Dim, bahasa Dit. Ya, kalau Aurel sebenarnya itu tanpa sengaja ya. Jadi saya kemarin sempat di salah satu tempat performnya mereka, ketemu sama mereka, kemudian mereka coba nawarin. Saya bilang saya punya buku nih, saya punya novel nih, kira-kira gimana? Awalnya tadinya cuma minta dibaca terus dikritik gitu loh ya. Ternyata si Melgin waktu itu, salah satu komposer di albumnya Rumangsa, coba deh dari sini bisa nggak dibikinin lirik lagu. Trial tuh di lagu pertama tuh. Oh berarti sebelum itu belum nggak terpikirkan? Nggak kepikiran ke sana, malah kepikiran Melgin. Ya Melgin tuh. Ini semua gara-gara Melgin ini. Berarti abang keluar biaya untuk launching segala macam gara-gara Melgin. Bapak tahu dari mana? Wah. Salah ya ngarang. Terus kita lagi minta sponsor loh ini saya. Mana? Jangan bilang banyak biaya loh. Oke. Oke. Nah itu saya sebenarnya di challenge sama si Melgin gitu ya. Jadi bisa nggak? Saya bilang sebelumnya mindsetnya sama seperti yang tadi ditanyain Adit. Kenapa nggak film? Mindsetnya film nih awalnya nih. Karena pada umumnya gitu bang. Iya. Saya juga waktu itu pakai strategi pada umumnya gitu loh kan ya. Tapi kesininya mikir kalau lagu kayaknya oke deh. Di trial lah di lirik pertama Rumangsa itu kan diambil dari capture novel ini. Nah ternyata si Melgin bikinnya sangat luar biasa tuh si lagunya Rumangsa. Nah dari situ saya tertarik, ayo dah kita bikin lagi sampailah lagunya Aurel 5 albumnya Rumangsa itu jadi kemarin di launching kan. Nah alasannya itu sih sebenarnya. Nah kenapa pemilihan Aurel? Awalnya saya nggak tahu Aurel. Si Melgin kirim ke saya beberapa lagu, ini linknya silakan ditonton. Yang mana penyanyi yang kira-kira cocok. Iya betul. Bukan yang bagus. Bukan yang bagus. Yang cocok. Yang cocok. Iya. Nah, kalau yang bagus banyak ya. Betul. Kalau yang bagus banyak bang. Oh, yang bagus banyak banget. Tapi siapa yang paling pas untuk nyanyiin karakter? Karena tadi kan Rumangsa ya. Rasa ya. Rasa. Betul. Feeling ya. Iya. Nah, ya kan. Nah, dilemparlah beberapa singer, suaranya didengar-dengarin. Nah, kalau saya pribadi saya suka yang ini nih. Oh, kalau itu Aurel. Secara jam terbang dia mungkin dibandingin dengan banyaknya musisi Singkawang, dia masih dibilang junior gitu ya kan. Tapi coba kita trial. Ternyata kita trial, Aurel itu punya roh sendiri, punya karisma sendiri yang bisa ngidupin nuansa ini. Mungkin gitu. Dari Aurelnya udah baca novel ini, mungkin udah menjiwai juga. Kesininya Aurel harus baca dan harus menjiwai. Dan sebenarnya tuntutan sih sebenarnya. Karena waktu itu dia ditanyain sama media-media televisi kan. Iya. Amatir talk. Apa lagi? Udah dijilat, udah cukup. Tapi gini bang, apa ya? Iya, apa nggak ada keraguan gitu? Ini Aurel aja nih. Gitu. Iya. Sedangkan abang ini karya abang nih. Dengan tadi dibilang kan jam terbang Aurel, apalagi di waktu di Suryakanta kan baru kan? Ini Aurel nih, apa dia bisa nggak ya? Nggak ada keraguan seperti itu? Kalau saya itu lebih suka dengan challenge ya. Jadi termasuk saya nulis novel ini juga challenge kan. Nah, ini novel perdana saya nggak tahu apakah nanti pembaca suka apa enggak. Nah, yang penting jadi dulu gitu loh kan. Dengan semampunya kita, sekuat-kuatnya kita bicara kualitas dan konsisten juga. Ya harus kalau itu. Nah Aurel nih kan dengan kualitas suara yang bagus, tapi jam terbang lemah. Coba kita challenge. Kira-kira anak ini mampu nggak? Kalaupun misalkan di tengah jalan nggak mampu, ya udah nggak apa-apa, gitu loh. Ternyata kesininya Aurel malah dia lebih ekspektasi, lebih expert gitu loh. Dari acara yang launching kemarin luar biasa. Betul. Kayaknya kalau banyak review sih dari tamu yang datang Aurel cukup berhasil membawa. Betul. Saya juga terpukau lah nonton Aurel kemarin.
karena Mas Uji suka challenge ya, kita akan challenge makan cabe 50. Ayo, suka challenge ya. Cabe 50 ya? Mana Pak? Ini ada sponsor cabe. Tapi menarik sih kemarin Aurel membawakannya. Menurut saya sih, saya jujur aja nih, saya nggak berekspektasi tinggi karena jam terbang Aurel juga. Dia bukan meremehkan, maksudnya nggak bakal mungkin saya nonton, oh bagus, cuman gitu aja. Ternyata waktu di balik panggung saya nonton lumayan gini Pak, ini Pak. Apa tuh? Tangan merinding maksudnya Pak. Oh, merinding ya. Tapi mungkin kalau saya lihat si auranya kalau ini menurut saya pribadi ya, walaupun orang bagus, keren, skill bagus nyanyinya, tapi masih belum bisa nyanyi dengan ngerasa. Feel ya, pakai feel. Itu yang mahal tuh. Nah, si Aurel udah, kalau menurut saya pribadi udah 40-50% udah pakai rasa dia nyanyi. Untuk apa ya? Untuk dibilang misalnya anak baru deh. Dibilangnya anak tapi baru. Kayaknya kita harus undang dia ke Amati Talks nanti kita. Setuju nggak nih penonton ya, kita undang Aurel. Ini undang Aurel bukan amatir. Jadi sebenarnya nama saya itu Uji Muharji Aurelia. Aurelia. Kampret loh. Nah, kalau bahasanya Ahmad Dhani itu gini, aku nggak butuh penyanyi yang bagus, tapi aku butuh penyanyi yang bisa ngenakin lagu. Ya betul, iya itu yang mahal. Yes. Karena kan pendengar kan, kalau misalnya kita di mobil kita dengar, oke ini secara teknis dia menguasai si penyanyi. Apa yang tinggi lah, suara di mobil tadi ya. Di mobil. Enaknya dengerin lagu sambil baca novel tuh Pak. Dibantu tronton Pak. Nyetir, brak. Enak kan? Iya. Tapi kalau lagu-lagu yang enak, dimanapun situasinya, di kendaraan kayak, di mana kayak, itu udah pasti orang langsung, oh iya ya, oh iya lagu siapa ya? Lagu siapa ya? Dicari kan? Nah Bang, untuk novel sendiri nih, apakah nanti kedepannya bakal bikin lagi atau bagaimana? Ya kalau karya ilmiah tetapnya harus continue ya. Ya. Harus continue. Kalau sekarang dari Euphoria sekarang yang saya dapat, kayaknya untuk di novel kedua dan novel ketiga saya akan lebih seriusin. Oh. Nah, dan bakal ada lagu-lagu ataupun yang lain-lainnya juga. Kita lihat nanti episode. Anda berasal. Ya mudah-mudahan ya, kita nggak pernah Ya. Oke, kita secara prediksi, secara planning kita bisa 10 tahun ke depan mungkin. Ya. Tetapi di lapangan actionnya nanti ya. Kita harus memang benar-benar siap mental dulu. Ini buat informasi sedikit bahwa lagu Rumangsa udah ada di Spotify, boleh di search Rumangsa atau Aurelia Belinda. Ya. Dan juga di YouTube-nya udah ada video klipnya Rumangsa ya. Video klipnya rilis minggu ini. Minggu ini, tanggal minggu ini. Mampus kau kan? Minggu ini tinggal besok dan lusa. Iya. Video klipnya nih, ini abang ya, ada sosok model yang itu dia. Saya baru tahu loh ternyata di kebun binatang ada ini ya buaya bisa naik motor. Oh iya. Betul ya? Kadal itu Pak. Yuk mari bahas novel teman-teman. Oke. Kebetulan Bro Adit ini salah satu model video klip menggantikan waktu pelukan kan iya. Sangat wow gitu. Bapak kok kayaknya cemburu gitu. Ada masalah apa? Apa kalian punya hubungan? Nah berarti nanti kalau abang bikin project undang untuk pasangan homo. Jadi kita berdua udah video klip. Oh gitu ya. Anda udah mendeklarasikan bahwa Anda kaum itu ya. Kaum Sodom. Kaum rainbow. Tapi gini, sebenarnya saya juga appreciate banget nih Mas Uji punya novel berkolaborasi dengan Surakarta. Dengan potensi-potensi lokal di Singkawang. Ini saya sangat apresiasi lah, pokoknya kayak jarang nih kesempatan ini terjadi. Tapi seorang orang luar juga carinya bukan anak-anak yang udah berada di level atas. Betul. Yes, benar. Ternyata di malam launching itu juga, ini saya objektif ya, bukan karena saya host satu tim atau saya host itu ya, bukan. Tapi memang malam itu saya lihat, oh ternyata nih potensi lokal bisa seperti ini ternyata. Ya. Nggak disangka-sangka. Nah itu balik lagi tadi kata Mas Uji, ketika digali mereka bakal bagus. Jadi acara pada malam waktu itu bisa menunjukkan seperti ya lumayan profesional lah ya. Ya. Bisa dibilang profesional ya. Ada kepuasan batin juga. Iya. Karena untuk segmen launching album yang penuh dengan teknis tertata, panitianya luar biasa dengan keamatiran kita. Anda ingat kan? Menit berapa itu baru ngasih list sponsor kan? Dan lupa nyebutin Pak ya. Lupa nyebutin.
Ya, jadi dendam sekali. Bisa berjalan lancar seperti itu. Itu kan luar biasa sih. Tapi aman sih. Mungkin salah satunya kekompakan secara semesta. Iya. Wih, semesta. Jadi sebenarnya itu perpaduan antara restunya semesta, kemudian kesiapan mentalnya para talenta ya. kan? Dan juga Nah, dari ini Bang, harapan dari Inasa ke depannya seperti apa sih? Dari seorang Uji Muhalji. mungkin harapan saya lewat Inasa ya. Hmm. Harapannya adalah untuk saya pribadi, saya nggak muluk-muluk, cukup Uji itu siapa sih? Uji itu orang itu loh yang nulis novel, yang novelnya enak dibaca, itu aja, sebatas itu aja kalau untuk saya. Nah kalau untuk Rumangsanya sendiri, sebenarnya saya lebih pengen nge-challenge para ini ya, para stakeholder di luar sana gitu loh. Kalian yang bertanggung jawab sama komunitas, kalian bertanggung jawab sama talenta lokal gitu loh. Kemana aja selama ini gitu loh, kalau memang komunitas ini tidak kalian lirik. Potensi itu. Ayo gerak gitu ya. Ini komunitas lokal, kalau kalian cari sampai ke akar-akarnya, kalian akan nemuin intan gitu loh, nemuin gemilang gitu loh. Nah, ya silakan digali gitu. Kalau kita saja yang notabene kita ya amatir ya. Ya. Kita notabene amatir saja mampu menemukan itu. Apalagi gimana profesional. kalian yang profesional. Apalagi kalian yang ya pokoknya yang di Instagramnya udah profesional banget. Iya, makanya. Jadi ya kali lah. Karena talenta itu harus ditemukan. Ya. Tapi kalau berdasarkan informasi gini Bar, kemarin ini kan di Singkawang Inasa di launching dengan album Rumangsa 5 lagu Plus 3 lagu dari plus 3 lagu dari Suryakanta. Nah kalau setahu saya kemarin informasi dari beliau ini, Inasa di launching di Pontianak ada satu lagu yang dari Afternoon itu ya. Iya. Yoi. Jadi awalnya saya diskusi buku ini itu sama salah satu vokalisnya, bukan salah satu ya, vokalisnya Afternoon gitu loh. Si Wing ya. Si Wing Afternoon. Jadi kebetulan beliau juga sedang nulis novel yang mungkin akan rilis di Januari, Rain dan hujan-hujan lain di hidupnya gitu. Nah sharing, jadi tukaran draft novel ya kan. Nah kesininya beliau juga banyak kasih masukan, sampai beliau pinjamin lagu judulnya Babmu, bisa teman-teman lihat di Joox, Spotify dan platform sudah ada di platform lain. Babmu, nah itu awalnya soundtrack dari Inasa. Nah sampai kesininya kita coba lebih profesional, kita bikin soundtrack sendiri dan Sangat luar biasa sih. is launching. Agak-agak bahasa Inggris. Sok-sokan. Padahal Biar ngelai dah deh. Ben. Tapi gini, dengan tagline kita bukan sekedar obrolan satu. Bukan. Bukan. Yang mana, Pak? Bukan, mesti kita yang malam itu. dukung produk lokal. Ya. iya. Appreciate dong Support, ya. produk lokal, biarpun kalian kalau memang nggak suka baca, tapi paling nggak usah judge apaan sih ya bang. Tapi betul tadi yang seperti kita bahas ya, yang beberapa yang memang penikmat novel, penikmat pembaca, ketika saya sounding harganya berapa di novel si yang kemarin launching, termasuk murah, 50.000, murah sekali. Bahkan dikasih quote juga sih. Kata Bang Uji waktu di panggung, hargailah produk lokal. Kalau bukan kalian yang menghargainya, siapa lagi? Mungkin banyak yang nanya ya, kenapa sih orang harus baca novel Inasa? Ya. Jawabannya ya cuma satu. Kenapa harus dengar lagunya Rumangsa? Kenapa harus baca novelnya Inasa? Ya kalau bukan kalian siapa lagi yang menghargai produk lokal gitu. Karena ayo dong kita sama-sama anak muda, kita bangun potensi lokal daerah-daerah biar juga bisa maju kan? Iyalah. Betul. Seperti ini, misalnya apa yang kayak si Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Nah, dari novel awalnya. Dari novel dibuat film, jadi meledak, ujung-ujungnya daerah tersebut daerah Belitung ya. Yes. Daerah Bangka Belitung menjadi pusat pariwisata. Banyak kearifan lokal terangkat. Ujung-ujungnya berdampak pada banyak. Ya. Istilahnya dari sebuah buku loh. Istilahnya dulu orang ke Bangka Belitung nggak gimana-gimana. Sekarang Belitung ada tujuan. Iya, ada tujuan. Ya, jadi salah satu destinasi wisata favorit kan sekarang. Malah banyak sektor yang diuntungi dari sebuah karya. Kayak appreciate. Kalau nggak mau appreciate, jangan dijudge. Hentikan omongan-omongan gibah-gibah di warung kopi itu. Saya lebih senang kalau setiap karya yang kita tampilkan itu dikritik secara profesional. Ya. Nah iya kemarin saya dengar Dit, aku lagi minta kritik sama ini ya, dan memang digembleng sekali. Oh, Anda nggak dikritik? Ya. Oh, beda sama yang dikritik langsung lari ya? Masuk.
Karena ini adalah challenge. Kalau saya tuh lebih senang begini ya. Kalau Anda berani mengkritik, silahkan kritik. Tapi yang objektif dong, yang Objektif. yang betul. Yang Bukannya objektif. karena apa sih ini? Misalkan ala apa sih novel alainya di mana? Iya, Mana? itu bukan kritik, itu hate speech lah itu. Iya kan, kalau misalkan itu dijadikan sebagai pembuka kritik, Buat orang-orang yang komen seperti itu, itulah menggambarkan isi kepalanya. Menurut saya. gitu ya. Betul nggak? Tapi setidaknya seorang Uji Muharji telah membuktikan dengan karyanya, Betul. bukan dengan terlalu banyak kritik-kritiknya. Betul. Nah, dari kritik, dari komen-komen novel ala itu nggak bisa dibuat novel. Tapi boleh juga nanti Amatir Talks menjadi karya kritik. Boleh. Tapi kedepannya ditanya Amatir Talks mana karyanya? Oh, kritik dong. Boleh. Kalau mungkin pengen masalah, dibenci. Betul. masalah keluarga bisa diambil bapak. Nah, tapi kenapa? Gini bang, sekarang lagi booming video tok. Tok. Ya, aplikasi tok lagi booming. Iya, aplikasi tok. Oke, kenapa nggak dibuat di lagu tok? Ya kan itu marketingnya lebih bagus. Ada, rumah saya sudah ada dari TikTok. Oh gitu. Sudah ada. Jadi semua platform termasuk TikTok itu sudah ada. Coba cek 5 lagunya ada semua, Mangsa, kemudian Narasi Kita Bulan Waktu, Darah Merdu, Niraga, Sepasang Mata, semuanya udah ada. Oke deh. Oke, sepertinya cukup edit ya. Udah ya, udah gak ada bahan ya. Kita belum challenge. Oke, belum challenge sih. Challenge apa lagi? Statement. Statement itu tuh karena yang kita bahas. Ya, Oke. tadi udah panjang lebar kita cerita gimmick dan segala macam tentang novel Inasa dan flashback proses Inasa seperti apa. Biasanya kalau di Amatir Talk selalu ada statement dan juga pertanyaan dari netizen. Yang Nah, menjebak ya. Sebelum Yang menjebak ya. pandai-pandai Anda dong. Namanya juga podcast. Perasaan saya nggak enak ini, Pak. Oke, sebelum ke statement kita Ya. bacakan komen dari netizen. Ini ada 3.560 yang penasaran sama ini Inasa. orang di Instagram, maksudnya bukan yang komen. Komen cuma sedikit. Oke, pertanyaan pertama, novel Inasa ditulis kapan? Jadi Ya. dijelasin tadi ya. Udah. Dari Desember. Kemudian selesai ditulisnya 1 Februari. Launching pertamanya. Launching pertamanya ya kemarin, yang 11 November. Nah, ini dari Uji Mania. Uji mania ya. Mantap. Mantap. Uji mania. Kok nggak ada e-booknya? Oh ya, sebelum lari ke e-book, kita ke booknya dulu. Nah, karena e-booknya on proses. Oke. Nanti kita akan upload di beberapa platform, Wattpad dan sejenisnya lah. Oke, ini ada lagi. Terakhir katanya. Banyak ya, Satu 3.000 kalimat ya. yang paling Mas Uji suka di novel. Ya, yang paling saya suka di novel yang tadi saya sebutin pertama, bahwa saya menceritakan tentang Inasa dengan sebuah kalimat, panggilannya Nat ya. Nat, sekarang ceritamu sudah mengudara. Bagikan polusi-polusi di jalan. Polusi menciptakan atmosfer yang terbaik. Bau yang sangat menyengat. Senja sekali. Oke, Nat, sekarang ceritamu sudah mengudara. Tapi aku sedang tidak memikirkanmu. Aku harus jujur bahwa sekarang aku sudah tidak lagi peduli dengan itu. Tapi aku sedang sibuk untuk mengudarakan ceritamu dan menciptakan ceritamu ini untuk ramah di telinga. Oh, nah dan ini ada di belakang ini ya. Belakang ini teman-teman. Udah dihafalkannya, Pak. Udah dihafalkan. Nah kalau saya Tadi bacakan quote yang paling disuka. Iya. sebenarnya ini, Nat sudah keluangkan waktu untuk merampungkan kisah ini. Udah, Pak. Udah dibacain. Oh iya. Udah dibacain. Udah kali. Dan logonya ini ngeblur. Yes. Belum. Kalau si cewek ngeblur, si cowok berdiri. Itu ada filosofinya si cowok. Saya merasakan ada sosok dua astral ya. Apa nih, Bang? Filosofinya iya ya, ini kan gini. ceweknya pergi ya? Ya. Nah, ini kan cowoknya jelas ya. Ya. Ceweknya jauh tapi ngeblur. Filosofinya ada secara gambar memang yang akan secara sudut pandang kamera yang akan semakin jauh akan semakin ngeblur ya. Iya. Tapi filosofinya adalah ketika kamu berani mengundang cinta itu untuk hadir, maka kamu suatu saat harus siap ketika dia harus satir seperti Amatir Talks, bukan sekedar obrolan. Satir. Masuk gila terus, Bang. Channel ini menuju 1 juta subscriber. Oke, udah beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan ke Uji Yoi. Muharji. Sekarang kita bakal lempar statement juga nih. Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Nah, sebelum proses kemarin saya juga dengar beberapa selentingan yang terlempar sebagai Banyak gosip, isu-isu yang ya negatif-negatif sekarang ya? kita klarifikasi. Apa Nah. ini? Yang pertama dari saya, benar atau tidak seorang Uji Muharji mengadakan proyek launching novel di Singkawang dan menggarap prosesnya di Singkawang hanya mengikuti pansos Belaka.
semata. Ya itu benar. Benar. Dan itu sah-sah saja ya. Iya sah-sah saja. Betul. Kenapa saya bilang sah-sah saja? Karena itu adalah salah satu cara yang paling jitu untuk mengangkat komunitas-komunitas lokal kita biar muncul ke permukaan. Dukung Uji Muharji. Calon Caleg. Oke, berarti seorang Uji Muharji yang notabene orang luar kota Iya, Singkawang betul. memanfaatkan komunitas yang Ya. memang benar-benar dari bawah dan mengangkatnya dan Betul. buat karya-karya. Iya. Untuk orang yang tidak berada di kota Singkawang saja bisa berbangga itu Ya. dengan potensi yang ada di Singkawang, apalagi yang orang Singkawang harus lebih berbangga lagi. Terlepas dari ini ya, kadang-kadang kita menggunakan pemanfaatan Betul. Ya. agak kurang bagus. Ya. Nah, tetapi katanya bersinergi lebih bagus. Oh, Bersinergi. iya. Tapi asal katanya memanfaatkan. Memanfaatkan. Betul. Sama-sama diuntungkan. Sama-sama Ya. menguntungkan. Dan Singkawang juga diuntungkan gitu. Betul. Dan menurut saya itu adalah salah satu kekayaan kota Singkawang itu adalah muncul dari kaum-kaum mudanya. Ya. Dan kalau emang harta itu nggak kita gali, harta itu nggak kita jaga, nggak kita rawat bener-bener, Nggak akan jadi tahta. itu akan jadi tahta di tempat lain. Dan saya jadi dapat harta tahta karya. Karya. Harta tahta sudah kanta. Pak produser kita Surya Kanta langsung transfer. 5 juta pak, 5 juta pak. Oke, statement yang terakhir deh ya. Ya. Apakah benar atau tidak seorang Uji Muharji launching novel di Singkawang karena terkendala budget lebih murah? Oh iya, itu menurut saya tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Karena Bukan lebih murah pak, bahkan Lebih saya mahal. nggak mikirin budget. Bukan lebih murah atau lebih mahal, saya nggak tahu ini budgetnya berapa. Oh. Jadi sebuah karya yang jujur itu sebenarnya bukan karya yang berorientasi pada finansial. Betul. Ya, tapi kepuasan batin, loyalitas, kreativitas, nah itu yang lebih mahal dan menurut saya itu tidak ternilai. Di Singkawang kah, di Pontianak kah, dimanapun gitu loh. Apapun karyanya gitu loh, itu adalah sebuah hal yang tidak bisa dinilai dan tidak bisa diuangkan. Iya. Kalau diuangkan terus menerus juga nggak akan cukup. Ya. Maka karyanya tidak akan jujur ya. Ya karya tidak akan jujur. Betul, Jadi Karena bukan orientasinya uang. money gitu loh. Oke. Jadi bukan soal lebih murah, lebih mahal, kota kecil, kota besar, bukan itu. Mhm. Bahkan dari kota kecil lah, gitu, karya dari kota kecil itu tujuan kita adalah bukan untuk kota kecil itu secara 100%, Ya. tapi untuk menasional bahkan ke internasional. Nah, oke. Tujuannya seperti itu. Dan Tujuannya itu sangat mahal sekali pak. Dan itu ada di Singkawang. Oke, kita masuk ke closing statement ya. Ya. Sebelum itu Pak Adit udah keenakan nih makan cemilan bude. Ya, cemilan bude. Instagramnya cemilan Cemilan bude. cemilan.bude. Bude. Instagramnya ini yang varian kacang. Kacang hijau. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah berkontribusi di Amati Talks, baik itu endorsementnya dan lainnya, yang support dan lainnya, dan juga seorang Uji Muharji, terima kasih banyak udah mensupport karya-karya lokal. Wih. Dan juga Udah berkolaborasi. ya berkolaborasi dengan Kaula Muda Kota Singkawang, komunitas dan semua seluruhnya, dan menghasilkan sebuah karya yang baik dan luar biasa di Kota Betul, Singkawang. karya dan pertunjukan yang luar biasa. Ya, semoga tidak Terenyuh. Tidak kapok. ya, tidak kapok ya. Tidak kapok untuk melakukan untuk keberapa kali-kali lagi. Betul. Oke, nih Mas Uji, apa sih harapan Mas Uji selanjutnya, atau planning apa yang akan Mas Uji lakukan setelah launching novel ini, dan juga harapan atau kritik deh untuk potensi kaula muda Singkawang? Oke. Kalau Kalau dari sudut pandang Mas Uji. Oke. Sebenarnya sudut pandang saya itu sudut pandang Panjang. objektif ya. Iya. Sudut panjang ya. Sudut pandang objektif ya. Jadi kalau untuk pribadi saya sih harapannya adalah saya bisa konsisten terus menerus untuk menciptakan karya gitu loh. Terlepas dari karya itu mau diapresiasi atau tidak, intinya saya berkarya. Konsisten. Bergerak terus. Konsisten. Karena sejarah itu punya yang menang. Jadi siapa yang memulai, dia yang menciptakan sejarah. Siapa yang duluan, dia yang menang. Tapi banyak juga sejarah udah dihapus, diganti-ganti. Ya, tapi tetap aja sejarah nggak bisa hilang. Ya. Oke. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk para talenta-talenta lokal, sebenarnya kadang ya banyak talenta-talenta lokal itu
dia potensial banget, dia punya nilai jual gitu, tapi rasa takut itu yang mengurung dirinya sendiri. Iya, tidak berani ya. Mindernya, pesimis. Nah, hal seperti itu sebenarnya kalau menurut saya tuh harus yang pertama kali kita kalahkan dulu. Iya, kalau Kubur dalam-dalam. Iya. Kalau misi saya ini bukan misi sih, motivasi saya ini 1% ide, 99% action. Benar. Ide sih banyak, Iya. kan? Ide banyak, cuman untuk actionnya itu Tidak yang ada orang. actionnya. Betul. Nggak ada hasilnya. Ya kalau ngomong ide terus di bareng kopi juga A sampai Z kita bisa ngomong ide, betul nggak? Siapa pun bisa ngelempar Ide itu malah bisa muncul dari manapun, Nah. dari siapapun gitu loh. Tapi nggak semua orang bisa action. Seperti kejadian amatir talks berdiri, Yes. 1 hari obrolan di warung kopi, besok jadi. Iya. Makanya itulah saya bilang, kalau mau contoh talenta lokal ya ini. Iya. Yang penting action. Amatir Talks. Wow. Ya kan? Nah, ini Menjadi. salah satu ya. Iya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara mengapresiasi sebenarnya bukan hanya memberi uang, Betul. bukan hanya memberi oh kamu hebat, ya, pujian-pujian, bukan seperti itu. Mengkritik pun itu sebenarnya cara mengapresiasi. Saran dan masukan juga cara intinya mengapresiasi. kritik yang membangun ya, Ya, bukan yang menjatuhkan. kritik yang membangun sesuai dengan rules, kemudian tidak menjudge. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang terakhir, kalau ada 3 hal yang paling penting dalam minggu ini. Yang pertama adalah podcast kita. Iya. Yang kedua adalah event launching kita kemarin. Iya. Yang ketiga adalah Inasa. Wah. promo dan promo. Oke. Kurang lebih kayak gitulah. Seperti Oke. itu ya. Tapi untuk harapan kedepannya dari novel ataupun untuk kaula muda Kota Singkawang tuh yang sangat-sangat detail tuh seperti apa sih? Ataupun ada kalian harus kayak gini loh gitu. Kalian talenta SDM-nya unggul loh kalau Singkawang. Kalau harapan sih sebenarnya garis besarnya sama ya. Cuma saya bukan master of community. Ya. Saya bukan orang yang mengerti betul tentang komunitas-komunitas, bukan. Cuma kalau saya harus memposisikan diri sebagai orang yang non komunitas, saya adalah termasuk orang yang kagum ke beberapa komunitas. Sebagai orang yang kagum, ibarat kata kalau kita kagum sama seseorang, kita akan terus mencari apa sih kelebihan dari orang itu. Nah, yang kita kagumi harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang kagum, butuh sesuatu yang lebih dari kalian. Silakan apresiasikan itu. Wow. Cukup harapan-harapan seperti ini ya, yang kampanye-kampanye menjanjikan keindahan. Hukum saya, wali kota dan wakil wali kota Singkawang gantikan. Oke, ini jadi menurut saya dari kolaborasi ini semoga bisa menjadikan potensi anak Singkawang lebih baik lagi. Ya. Dan teruntuk teman-teman istilahnya yang tidak dipilih untuk, maksudnya tidak berkesempatan berkolaborasi dengan Mas Uji. Belum mungkin. Nah, mungkin belum ya. Belum. Mungkin suatu saat akan. Ya. Nah, belum berkesempatan berkolaborasi dengan Mas Uji. Paling tidak jangan judge negatif, kita hentikan mindset seperti itu, malah kita bangun, karena bukan tentang siapa komunitasnya, melainkan di mana dia berasal. Maka kalau kita di daerah ini Kota Singkawang, maka kita patut berbangga. Siapapun, biarpun itu dari kelompok A, B, C segala macam, selama dia warga Singkawang harus kita dukung dong. Yang Betul penting nggak? mereka mengharumkan nama Singkawang dan menjadi identitas Betul. Singkawang. Kalau terkait dengan negatif judge tadi itu, saya punya ingat quote-nya Pak Habibie itu. Apa Ya. tuh? Jadi kalau emang ada yang berbicara negatif tentang kita, biarkan saja. Mereka sedang sibuk mikirin kita. Yo. Sementara kita nggak mikirin mereka sama sekali. Betul. Harusnya mereka sadar diri ya. Aduh, Ya. aku nih mengipu-ngipukan amatir. tapi saya yakin Singkawang adalah salah satu Betul. talenta mudanya, talenta yang memang Amin. punya wawasan yang Betul. memang objektif. Amin. Dan terbukti banyak talenta, banyak karya, banyak komunitas di sini. Artinya mereka bukan kaum yang suka judge dan Betul. semacamnya. Mereka ada pembuktian. Mereka rata-rata punya pembuktian. Oke, mudah-mudahan semua harapan Uji Muharji terwujud nanti ke depan dan kedepannya bakal lancar. Amin. Semoga ada lagi novel yang selanjutnya. Yang ini laku dulu Pak. Ya, Tadi buat ongkos balik. saya doakan dong dan beliau katakan. Ya. Saya mau balik jadi novel. Saya hidup dari sini, tolong dibeli. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Uji. Bang Uji Thank you. Muharji. Dan semoga semua maupun kaula muda Kota Singkawang semuanya baik-baik ke depannya, berkarya terus, support karya lokal.
semoga setelah ini potensi Singkawang juga ada yang buat novel ya. Ya. Dan siapapun dia dari kubu manapun Mari kita kita harus support. Ya. Betul nggak? Oke, terima kasih sudah menonton video Amatir Talks yang episode berapa Pak Dit? Kemarin Ya, pokoknya sedikit. episode seperti itu. Terima kasih, jangan lupa di subscribe teman-teman, Ya. diaktifin loncengnya, dan juga di share dong. Nah, biar kita dapat AdSense. Jauh dari harapan. Ya. Oke, sekali lagi Amatir Talks bakal selalu support karya lokal, baik itu dari kulinernya semuanya dan segala macam. Ayo follow Instagram Amatir Talks dan subscribe YouTube-nya Amatir. Dan boleh Talks. kasih saran siapa lagi bintang tamu yang berpotensi, maksudnya Yang akan kita kulik di sini. yang akan kita kulik. Paling yang bagus-bagus ya, jangan yang jelek-jelek. Nah, yang positif-positif lah. Oke, thank you Mas Uje. Thank you Bang Albar, thank you Kak Adit. Ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.